Audio Jungle. Balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Lets Me Deal Massive Damage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5k per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video terbarunya. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Kemudian Qian Mo pun bertanya harga jual Elixir of Invisibility ini. Wei Shen pun menyebut bahwa harganya 80 emas per botolnya. Namun Qian Mo mengatakan bahwa 80 emas per botol itu terlalu mahal. Bisakah Wei Shen menurunkan harganya sedikit? Wei Shen pun menjelaskan bahwa item ini untuk Dewa PK. Jika Qian Mo menggunakan ini dalam duel, Qian Mo mungkin benar-benar naik ke peringkat berikutnya. Ketika itu terjadi, Qian Mo akan mendapat penghasilan lebih dari ini. Tapi karena Qian Mo tulus membelinya, dirinya akan menjualnya kepada Qian Mo seharga 75 emas. Dalam pikiran Wei Shen sendiri, dalam sekali lihat dirinya mengetahui bahwa anak muda ini tidak berpengalaman. Sepertinya kali ini dirinya bisa mendapat banyak uang hari ini. Lalu Ruoxie pun bertanya, apakah Qian Mo benar-benar yakin ingin membelinya? Huang Tian juga menyebutkan bahwa mereka hanya memiliki lebih dari 100 koin emas. Dan itu bahkan tidak cukup. Dan sekarang Qian Mo ingin menghabiskan 75 koin emas untuk Elixir of Invisibility. Namun kembali Wei Shen menggoda Qian Mo dengan mengatakan, jika Qian Mo membeli dalam jumlah besar, dirinya bisa menurunkan harganya sedikit lagi untuk Qian Mo. Wei Shen pun seketika menawarkan dengan harga 70 koin emas per botolnya. Dan bertanya pendapat Qian Mo sekarang. Mendengar tawaran ini, Qian Mo pun bertindak seolah-olah itu adalah harga yang sangat menarik. Meminta Wei Shen memberinya 4 botol untuk mereka masing-masing. Wei Shen pun mengerti mereka sepakat untuk harga 70 koin emas per botolnya. Saat menerima ramuan ini, Qian Mo menyadari bahwa 3 di antaranya adalah palsu dan hanya ada 1 yang asli. Dengan ini, haruskah dirinya mengatakan bahwa Wei Shen mempunyai hati nurani atau sangat licik? Lalu Qian Mo pun mengatakan bahwa dirinya masih sedikit khawatir kalau ramuan ini palsu. Qian Mo pun bertanya kepada Wei Shen apakah Wei Shen tidak menipunya. Wei Shen pun meminta Qian Mo untuk tidak khawatir. Mereka berdua dari negara Xia. Dirinya tidak menipu rekan senegaranya. Jika ada masalah dengan kualitas, dirinya akan memberikan kompensasi 10 kali lipat. Dalam pikiran Wei Shen, sesuatu seperti Elixir of Invisibility tidak dapat diperiksa keasliannya tanpa benar-benar menggunakannya. Tidak ada alasan baginya untuk meminum salah satunya hanya untuk mengujinya. Namun Qian Mo merasa bahwa itu tidak berhasil, dan dirinya rasa mereka harus mengujinya. Dan mengapa Wei Shen tidak meminum salah satunya dan menunjukkan kepada mereka? Lalu Wei Shen pun meminta Qian Mo untuk memikirkan ini baik-baik. Barang ini tidak murah. Ini bisa membuat Qian Mo maju lebih jauh selama duel. Bukankah sayang jika ini membuang 1 botolnya? Jika Qian Mo benar-benar ingin mengujinya, itu tidak masalah, tapi dirinya akan mengatakan ini lebih dulu. Botol yang digunakan untuk pengujian adalah milik Qian Mo. Dirinya tidak akan memberi Qian Mo botol lagi.
Qianmo pun mengerti selama itu asli dirinya akan bertanggung jawab. Lalu hal ini pun menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitar dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Mengapa ada banyak orang berkumpul di sana? Lalu seseorang pun menyebut bahwa ada seorang anak bodoh yang membeli Elixir of Invisibility dan dia memaksa penjual meminum salah satunya untuk mengujinya apakah itu asli atau palsu. Namun orang-orang menyebut bahwa itu adalah tindakan yang sia-sia. Kalau itu benar-benar palsu maka dia sudah bersiap-siap. Dan si anak muda ini malah membiarkan penjual untuk memilih sendiri. Ini sungguh tindakan yang bodoh. Lalu Ruoshi sendiri bertanya kepada Qianmo mengapa mereka tidak melupakannya saja. Lalu Wei Shen sendiri mengerti, dan karena Qianmo bersikeras, maka dirinya tidak akan menghentikan Qianmo. Ini hanya membuang-buang waktu. Wei Shen sendiri menilai bahwa Qianmo sangat bodoh. Dia pastinya tidak menyangka kalau dirinya akan mencampurkan yang asli. Dan Wei Shen sudah memberi tanda pada yang asli. Jadi dirinya bisa mengenali mana yang asli di antara yang palsu. Dengan ini, dirinya akan meminumnya sekarang. Di detik berikutnya, dirinya akan menjadi manusia tak kasat mata. Wei Shen pun meminta Qianmo untuk tidak menyesalinya. Wei Shen pun seketika bertanya pendapat Qianmo setelah dirinya meminumnya. Sudah dirinya bilang itu adalah asli. Qianmo terlalu berhati-hati. Qianmo sekarang telah membuang 70 koin emas dengan sia-sia. Namun nyatanya orang di sekitar malah bisa melihat Wei Shen. Wei Shen barusan meminum ramuannya dan seharusnya dia menjadi tidak terlihat. Namun tidak terjadi apa-apa kepada Wei Shen. Orang-orang pun menyebut ini sungguh menakjubkan. Elixir of Invisibility yang Wei Shen jual adalah palsu. Wei Shen pun seketika syok dan bertanya-tanya bagaimana ini mungkin. Dirinya jelas memilih dan meminum yang asli. Qianmo pun seketika mengatakan bahwa ini pasti botol yang Wei Shen cari. 3 palsu dan 1 yang asli. Qianmo pun menyebut Wei Shen masih belum berpengalaman. Mencoba menggunakan cara seperti itu untuk keluar dari masalah. Dalam pikiran Qianmo menyadari bahwa metode Wei Shen mungkin sulit untuk dibedakan oleh orang lain. Tapi sayang sekali Wei Shen bertemu dengan dirinya. Jika Wei Shen ingin menyalahkan seseorang, maka salahkan dirinya sendiri di kehidupan Qianmo sebelumnya. Karena memiliki bibir yang longgar dan menceritakan semuanya kepada dirinya. Di sisi lain, Ruoshi yang menyebut Qianmo sebagai orang jahat ternyata sudah punya rencana. Membuat mereka mengkhawatirkan hal yang sia-sia. Huang Tian juga bertanya-tanya bagaimana Qianmo akan membeli 4 botol ramuan itu padahal harganya 70 emas per botolnya. Qianmo sebenarnya mencoba membuat Wei Shen memberikan kompensasi 10 kali lipat, sehingga menghasilkan 2.800 koin emas. Qianmo benar-benar pandai menghasilkan uang. Li Minghao pun menyebut bahwa ini seperti yang diharapkan dari Qianmo. Tapi orang ini sangat jorok dalam berpakaian dan bertingkah kaku. Pakaiannya kelihatan biasa-biasa saja. Bisakah dia memberi kompensasi kepada mereka dengan 2.800 koin emas? Namun tiba-tiba Wei Shen menggunakan teknik kaki seribunya dan kabur meninggalkan tempat itu. Wei Shen sendiri dari kejauhan menyebut bahwa dirinya tidak memberikan kompensasi 2.800 emasnya. Qianmo cukup memperlakukan barang-barang di kios dirinya sebagai hadiah dan mengucapkan selamat tinggal. Huang Tian yang mendengar hal ini segera memeriksanya dan menyebut bahwa sekumpulan barang ini adalah palsu. Harganya mungkin bahkan tidak bernilai sebanyak 10 koin emas. Huang Tian pun menyebut bahwa Wei Shen sebagai pedagang jahat yang terkutuk. Lalu di saat yang sama Li Minghao baru menyadari bahwa Qianmo menghilang. Dan tiba-tiba ledakan pun terjadi. Dan nyatanya Qianmo berhasil menangkap Wei Shen yang kabur. Wei Shen pun meminta Qianmo untuk menunggu. Dirinya menyerah, serta meminta Qianmo untuk tidak bertindak terlalu jauh. Di Blood Fang Cave, Qianmo tidak diperbolehkan membunuh orang lain selain di arena. Jika Qianmo melakukan PK di sini dengan jahat, Qianmo akan segera dikirim ke penjara oleh penjaga. Wei Shen juga memberitahu Qianmo bahwa dirinya tidak punya uang. Yang ada hanya nyawanya yang tersisa. Dan jika Qianmo mau, maka silahkan ambil. Dalam pikiran Wei Shen, Qianmo hanya mengambil tindakan setelah dirinya mulai berlari.
dan dia masih mengalahkan dirinya dengan satu gerakan. Qian Mo sangat kuat. Sepertinya dirinya benar-benar menendang plat besi hari ini. Lalu Qian Mo pun mengerti dan Qian Mo sepakat bahwa dirinya akan mengambil nyawa Wei Shen. Wei Shen pun seketika panik. Qian Mo benar-benar akan membunuh seseorang tepat di luar Blood Fang Keep. Sebaiknya Qian Mo memikirkan ini baik-baik. Qian Mo pun bertanya kapan dirinya bilang akan membunuh Wei Shen. Dirinya hanya ingin Wei Shen menandatangani kontrak ini. Wei Shen pun lega Qian Mo tidak membunuhnya. Namun Wei Shen bertanya-tanya kontrak apakah ini. Namun setelah Wei Shen membuka isi kontraknya, Wei Shen pun kaget ternyata ini adalah kontrak budak. Wei Shen pun menyebut Qian Mo berlebihan. Qian Mo juga mengincar tubuhnya. Qian Mo pun seketika meminta Wei Shen untuk berhenti mengoceh dan bertanya apakah Wei Shen akan menandatangani kontrak itu atau tidak. Huang Tian pun mengatakan bahwa Wei Shen mungkin tampak tua, tetapi hatinya sangat proaktif. Dia benar-benar berbakat. Lalu Wei Shen pun mengerti dirinya tidak punya pilihan karena mereka sudah menangkap dirinya. Wei Shen hanya bisa menandatangani kontrak yang tidak adil ini. Dalam pikiran Wei Shen, dirinya juga tidak bisa melarikan diri tanpa membayar 2.800 koin emas. Qian Mo sangat kuat. Mengikutinya mungkin bukan hal yang buruk. Dirinya bahkan mungkin bisa mendapatkan uang. Lalu Wei Shen pun menyerahkan gulungan kontrak yang sudah ditandatangani kepada Qian Mo dan bertanya kapan mereka akan makan. Dirinya belum makan hidangan panas selama beberapa hari. Qian Mo pun menyebut bahwa itu tidak masalah. Qian Mo pun segera memberi Wei Shen 200 koin emas dan memintanya untuk mendaftar duel. Setelah Wei Shen memenangkan 10 kali pertandingan berturut-turut, maka cari dirinya. Huang Tian pun bertanya-tanya soal 10 kemenangan berturut-turut ini, apakah serius? Apakah Qian Mo pikir bisa mendapatkan 10 kemenangan berturut-turut hanya karena Qian Mo mau? Bahkan 200 koin emas itu akan terbuang begitu saja. Namun Qian Mo sendiri tidak merespon pertanyaan ini dan seketika berjalan dan duduk menunggu hasilnya. Wei Shen pun bertanya-tanya apakah Qian Mo sudah mengetahui dirinya. Kemudian Qian Mo pun kembali mengatakan bahwa hal yang dirinya katakan kepada Wei Shen juga berlaku bagi mereka semua untuk mendaftar duel. Ruosi dengan sasaran 10 kali kemenangan berturut-turut di wilayah dasar. Sedangkan Huang Tian dan Li Minghao adalah 12 kali kemenangan berturut-turut dan 8 kemenangan berturut-turut di wilayah perantara. Tidak peduli apakah mereka akan berhasil atau tidak, Qian Mo mengingatkan mereka untuk memberikan rekaman pertarungannya kepada dirinya. Jika mereka berdua dapat mencapai tujuannya, maka mereka akan mengadakan pesta mewah. Jika tidak, mereka akan menikmati makanan vegetarian. Lalu Huang Tian pun bertanya apakah Qian Mo ingin mempertimbangkan kembali dan memikirkannya baik-baik. Mereka tidak punya banyak uang. Jika mereka mendaftar untuk turnamen dan kemenangan berturut-turut, biaya pendaftaran mereka akan sia-sia saat mereka kalah. Dengan ini, Qian Mo meminta mereka untuk menghemat stamina mereka dan digunakan di arena. Qian Mo pun meminta mereka semua untuk tidak membuang waktu dan pergi mendaftar sekarang. Huang Tian pun mengerti, Qian Mo adalah ketua tim. Apapun hasilnya, dirinya akan tetap mendukung Qian Mo. Li Minghao juga mengatakan hal yang demikian. Lalu Wei Shen pun meminta izin kepada Qian Mo untuk menanyakan sesuatu. Berapa banyak kemenangan berturut-turut Qian Mo terapkan untuk Qian Mo sendiri? Qian Mo pun balik bertanya kapan Qian Mo bilang bahwa dirinya akan ikut duel. Mereka akan berpartisipasi dalam duel dan sebagai ketua tim tentu saja dirinya akan berada di sini secara moral mendukung mereka. Wei Shen pun tidak percaya ini. Semua orang mempertaruhkan nyawa mereka Semua orang mempertaruhkan nyawa mereka untuk bertarung dalam duel. Sementara Qian Mo hanya akan duduk di sini dan menonton pertunjukan sambil minum teh. Huang Tian pun seketika menyeret Wei Shen dan memberitahunya bahwa Wei Shen harus menjalankan misi ketua tim dengan tegas. Dan Wei Shen tidak punya hak sejak awal. Jadi Wei Shen tidak perlu banyak bicara. Dalam pikiran Qian Mo, makanan hari ini pastinya adalah vegetarian tanpa diragukan lagi. Dengan ini, dirinya harus mencari uang atau mereka semua akan kelaparan. Kemudian di arena 382 di wilayah perantara. Saat ini seorang petarung menyebut lawannya yang bernama Zhu Kaicheng bahwa dia sudah berada di ujung tanduk.
dan memintanya untuk mengakui kekalahannya. Demi ayahnya, dirinya akan membiarkan Zhu Kaicheng hidup. Namun Zhu Kaicheng sendiri meminta lawannya yang bernama He Yongsheng untuk berhenti mengoceh. Lalu orang-orang pun menyebut bahwa He Yongsheng akan menang lagi. Dia telah memenangkan 15 pertandingan berturut-turut. Zhu Kaicheng adalah kebangkitan kedua dari Radiant Lion, tapi dia sama sekali bukan tandingan di depan Poison King. Dengan ini mereka segera bertaruh kepada He Yongsheng agar mendapat penghasilan yang banyak. Lalu saat itu Qian Mo pun masuk ke ruangan ini. Petugas pun menyapa Qian Mo, dan petugas itu yakin ini pertama kalinya Qian Mo ke sini. Petugas itu pun bertanya haruskah dirinya memperkenalkan Qian Mo pada permainan yang tersedia. Namun Qian Mo sendiri merasa itu tidak perlu dan meminta petugas membantu dirinya untuk bertaruh pada peserta dengan nama Zhu Kaicheng. Untuk taruhan dia akan menang. Petugas itu pun kembali menanyakan apakah Qian Mo yakin bertaruh pada Zhu Kaicheng. Saat ini dia berada dalam posisi kurang menguntungkan. ODDS saat ini adalah 1:2,1. Dan berapa banyak yang ingin Qian Mo pertaruhkan. Qian Mo pun menyebut bahwa dirinya akan bertaruh sebanyak 700 koin emas. Kembali petugas bertanya apakah Qian Mo yakin untuk bertaruh 700 koin emas. Sedangkan Zhu Kaicheng sendiri sedang tidak dalam kondisi yang bagus. Qian Mo pun yakin dan meminta petugas untuk tidak khawatir serta memintanya untuk memasang taruhannya. Petugas pun mengerti dan mengatakan bahwa ini informasi taruhan Qian Mo dan meminta Qian Mo untuk menyimpannya dengan baik. Qian Mo dapat menebus emas Qian Mo segera setelah pertempuran berakhir dan Qian Mo menang. Namun di saat yang sama, seseorang bertanya apakah dirinya salah dengar. Zhu Kaicheng akan kalah. Lawannya adalah He Yongsheng yang telah menang 15 kali berturut-turut. Dan anak muda ini ingin bertaruh kepada Zhu Kaicheng sebesar 700 koin emas. Dengan ini dirinya akan bertaruh untuk He Yongsheng sebesar 500 koin emas. Orang lain pun yakin anak muda ini pemula. Dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya melihat kemungkinan besarnya saja. Anak muda ini pasti akan kehilangan uangnya. Dalam pikiran Qian Mo menyayangkan hal ini. Setelah dikurangi biaya pendaftaran, tim mereka hanya mempunyai sisa uang sebanyak ini. Jika tidak, dirinya bisa menang banyak di putaran pertama. Dan di arena saat ini nyatanya pembawa acara mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Zhu Kaicheng yang berhasil memberikan pukulan kuat saat berada dalam bahaya dan menjatuhkan The Poison King. Orang-orang pun seketika tidak percaya ini, bagaimana ini mungkin. Zhu Kaicheng sudah hampir kehabisan tenaga tetapi masih berhasil menjatuhkan He Yongsheng. Ini tidak masuk akal. Orang-orang pun mulai mengeluh betapa tidak beruntungnya mereka dan kehilangan banyak sekali koin emas. Lalu petugas pun menyebut bahwa keberuntungan Qian Mo tidak buruk. Chip Qian Mo sudah berlipat ganda hingga 1470 koin emas sekarang. Orang-orang juga menyebut keberuntungan anak muda ini bagus. Dia memasang taruhan secara acak dan menang. Qian Mo sendiri pun tersenyum melihatnya. 700 koin emasnya seketika menjadi 1470 koin emas. Menghasilkan uang dengan cara ini memang lebih cepat. Bertaruh pada kemenangan Zhu Kaicheng itu jelas bukan hanya peluang seperti yang dipikirkan orang-orang di sini. Meskipun He Yongsheng lebih unggul dalam pertempuran tadi, dirinya tahu dari pengalamannya bahwa ada batasan pada stamina King Poison. Yang terakhir berdiri pasti adalah The Radiant Lion. Kemudian petugas pun bertanya apakah Qian Mo memerlukan bantuannya untuk mencairkan chip ini menjadi uang. Qian Mo pun mengatakan bahwa itu tidak perlu. Dalam pikiran Qian Mo menilai ini masih terlalu awal. Mereka mungkin belum menyelesaikan 10 kemenangan berturut-turutnya. Dirinya harus mengambil kesempatan ini dan melakukan beberapa taruhan lagi. Mendapatkan sedikit lebih banyak sebelum selesai. Qian Mo pun kembali meminta tolong kepada petugas untuk memasang taruhannya kepada peserta nomor 8827 dengan taruhan semua koin emasnya. Petugas pun kaget Qian Mo menyerahkan semuanya. Orang-orang yang mendengar hal ini menyebut Qian Mo sudah gila, itu taruhan yang besar. Dan anak muda ini bahkan tidak bergeming. Mereka pun bertanya-tanya pernahkah anak muda ini mendengar ungkapan berhenti selagi masih di depan. Mereka pun yakin sebelumnya dia hanya beruntung dan menang besar. Sekarang dia mencoba kembali untuk kedua kalinya. Dia benar-benar serakah. Mereka yakin anak muda ini akan kehilangan semua uangnya kali ini.
Lalu kembali pembawa acara mengumumkan bahwa peserta 8827 membalikkan keadaan, menampilkan serangan balik yang luar biasa. Dengan ini, pembawa acara mengajak semua orang untuk mengucapkan selamat kepada peserta 8827. Dia telah memenangkan babak ini. Kembali, orang-orang kaget dengan serangan balik lainnya. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana ini mungkin, dan kembali anak muda itu melakukannya dengan benar lagi. Mereka pun menyebut Kian Mo sangat beruntung. Namun sebagian orang mengatakan bahwa mereka masih belum menemukan jawabannya. Pemuda ini jelas ahlinya, dan untungnya mereka mengikuti taruhan Kian Mo dan menghasilkan uang. Lalu petugas pun memberitahu Kian Mo bahwa Kian Mo menang lagi, dan total chipnya sekarang adalah 18.000 koin emas. Lalu petugas pun bertanya apakah Kian Mo ingin memasang taruhan lagi. Kian Mo pun menyebut bahwa untuk saat ini sudah cukup dan meminta petugas untuk membantunya mencairkan uangnya. Selain itu, Kian Mo juga merasa bahwa ini waktunya mereka menyelesaikan turnamen solonya. Kemudian Kian Mo pun kembali ke ruang tunggu, dan di saat itu Li Minghao pun datang. Kian Mo pun bertanya berapa putaran yang Li Minghao menangkan. Li Minghao pun menyebut bahwa dirinya hanya memenangkan 3 putaran. Dirinya bertemu lawan yang 6 level lebih tinggi dari dirinya di ronde keempat dan berakhir dengan kekalahan. Kian Mo pun kemudian bertanya apakah Li Minghao membawa rekamannya. Li Minghao pun mengiyakan hal itu dan menyerahkannya. Segera Kian Mo meminta Li Minghao untuk duduk. Kian Mo pun bertanya bagaimana perasaan Li Minghao saat ini. Li Minghao pun menyebut bahwa satu-satunya perasaan yang dirinya miliki saat ini adalah dirinya terlalu lemah. Kian Mo pun seketika meminta Li Minghao untuk tidak berkecil hati. Bisa mengenali kekurangan diri sendiri secara akurat adalah hal yang baik, tapi tidak perlu juga meremehkan diri sendiri. Li Minghao harus percaya diri. Jika semua orang datang, dirinya akan melakukan analisa dan review untuk mereka semua. Li Minghao pun menyebut bahwa ini adalah hal yang bagus. Li Minghao pun meminta Kian Mo untuk membantunya agar menjadi lebih kuat lagi. Dan tak berselang lama, Ruoxi dan Huang Tian pun datang. Huang Tian pun dengan tawanya bertanya apa yang telah terjadi, apakah semua orang gagal. Huang Tian pun mengatakan bahwa itu tidak apa-apa, dirinya juga gagal. Kalah di ronde keempat, namun dirinya tetaplah bangga. Namun Ruoxi sendiri mengatakan bahwa mereka bisa mencapainya besok. Bukankah ini hanya makanan vegetarian? Dan Ruoxi sendiri khawatir mereka akan kelaparan. Tak berselang lama, Wei Shen pun datang dengan hati yang gembira serta mengatakan bahwa lelaki tua ini benar-benar berjiwa muda dan berpikiran muda. Seekor anjing pemburu di sebelah kiri dan seekor elang di sebelah kanan. Sepertinya dirinya sudah tua namun tetap bersemangat. 10 kemenangan berturut-turut ini merupakan pengalaman yang menakutkan dengan kecelakaan apapun. Huang Tian yang mendengar hal ini pun sangat kaget. Wei Shen berhasil mencapai 10 kemenangan berturut-turut. Wei Shen pun menyebut bahwa Huang Tian tidak salah dengar. Dirinya mendapat 10 kemenangan berturut-turut dan mereka bisa memeriksa rekaman pertarungannya. Huang Tian pun seketika berbisik kepada Wei Shen dan bertanya apakah Wei Shen menggunakan gerakan yang mencurigakan dan bisakah Wei Shen mengajarinya. Wei Shen pun mengiyakan hal itu dan meminta Huang Tian untuk melihatnya. Namanya adalah Kick the Bucket Field. Jika musuh mengkonsumsinya, health point mereka akan terus berkurang hingga 2000 damage. Menurut Kian Mo, Wei Shen mungkin kelihatannya tidak bisa diandalkan, tapi dia yang terkuat. Hanya saja di antara mereka dia suka bermain-main bersama Huang Tian. Mereka akan bisa menghidupkan suasana seperti di kehidupannya sebelumnya. Lalu Ruoxi yang mendengar pil ini segera meminta Wei Shen untuk memberinya 1 pil dan masukkan tagihannya ke akunnya. Hal ini pun diikuti oleh Li Minghao dengan meminta 5 pil dan Huang Tian sendiri meminta 10 pil. Wei Shen pun meminta mereka untuk tidak terburu-buru. Dirinya punya lebih dari cukup. Namun di saat itu Kian Mo meminta mereka menghentikan ini dan mengatakan bahwa pil itu sebenarnya tidak ada. Mereka kembali kena tipu oleh Wei Shen. Mereka pun seketika kaget dan bertanya apakah itu penipuan. Wei Shen pun menyebut bahwa setelah terjual tidak ada pengembalian.
Lalu Qianmo pun mengatakan bahwa rasio keberhasilan misi hari ini adalah 1:3. Jadi menurut peraturan mereka akan makan makanan vegetarian untuk makan malam. Dan kembali Qianmo mengeluarkan uang sebanyak 200 koin emas dan memberitahu mereka bahwa setelah mereka selesai makan, semua orang akan membawa rekaman pertarungan hari ini dan cari dirinya di kamar 301. Lalu Li Minghao pun bertanya, bukankah Qianmo seharusnya makan bersama dengan mereka? Apakah Qianmo sedang membuat persiapan untuk pelajaran nanti? Qianmo terlalu bekerja keras. Namun di saat itu Wei Shen memberitahu Li Minghao untuk berhenti menempatkan ketua tim mereka sebagai tumpuan. Dari apa yang dirinya tahu, Qianmo sudah mengadakan pesta di ruang makan belum lama ini. Li Minghao pun bertanya apakah ini serius. Qianmo sebenarnya diam-diam makan tanpa mereka. Qianmo yang mendengar hal ini sangat kesal. Si jajingan tua itu mencoba mempermalukannya. Nanti dirinya akan menunjukkan kepadanya apa itu penderitaan. Kemudian berpindah ke kamar 301. Qianmo pun menyebut karena semua orang ada di sini. Dengan ini mereka secara resmi memulai analisis pertempuran. Qianmo pun meminta Wei Shen untuk membawakan rekamannya. Wei Shen dengan tawanya yang sombong menyebut sebagai satu-satunya yang berhasil hari ini, sudah sepantasnya dirinya menjadi teladan. Dirinya harus bilang, ketua tim benar-benar membuat pilihan yang cerdas. Namun di saat itu Huang Tian baru sadar dan bertanya dari manakah Qianmo mendapatkan uang untuk menyewa kamar mewah seperti ini. Apakah Qianmo menggunakan dana guild dan mengisi kantongnya sendiri? Huang Tian pun menyebut ini tidak mungkin. Dirinya sudah begitu percaya kepada Qianmo. Qianmo pun seketika meminta Huang Tian untuk berhenti membuat tebakan liar. Dirinya melakukan perjalanan ke kasino selagi mereka berjuang untuk mengisi kembali sumber daya mereka. Huang Tian pun kaget mendengarnya. Qianmo ternyata bisa berjudi. Wei Shen dengan mata kagumnya meminta Qianmo untuk mengajarinya. Namun Qianmo meminta mereka untuk menghentikan ini. Kini saatnya ke pokok permasalahan. Dan mereka akan melihat rekaman dari Wei Shen. Setelah rekaman pertandingan diputar, Qianmo pun meminta mereka memberitahu dirinya apa yang mereka pikirkan. Li Minghao pun mengatakan bahwa Wei Shen kuat. Dirinya kira Wei Shen hanya tahu cara menipu orang. Ruoshi pun membenarkan hal tersebut. Dirinya tidak menyangka Wei Shen sekuat ini. Huang Tian pun merasa telah dibohongi. Wei Shen mengatakan bahwa kemenangan karena pil yang hebat. Nyatanya dia sangat mahir sebagai seorang sword science. Wei Shen pun mengerti bahwa dirinya kuat, namun mukanya akan memerah jika mereka terus memuji dirinya. Qianmo pun menyebut bahwa kontrol Wei Shen memang bagus dan setiap debat pengaturan waktunya cukup tepat, tapi reaksinya agak lambat. Begitu Wei Shen bertemu dengan kelas berbasis kecepatan, Wei Shen akan dirugikan. Namun Wei Shen sendiri menyebut itu tidak mungkin. Dirinya sudah bertarung 10 ronde di sini. Dirinya sudah bertarung 10 putaran di sini. Tidak ada lawan yang layak. Mendengar hal ini, Qianmo merasa Wei Shen tidak yakin dan bertanya haruskah mereka mencobanya di luar. Wei Shen pun mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa dirinya anggap serius di luar sana. Tapi kalau mereka mau melakukannya maka pasti ada imbalannya. Qianmo pun mengerti jika Wei Shen menang melawan dirinya maka mereka akan membatalkan kontrak budak sebelumnya. Tetapi jika Wei Shen kalah, Wei Shen harus mencukur jenggotnya. Wei Shen pun setuju dengan hal ini. Qianmo berbicara seolah-olah Qianmo pasti bisa menang. Huang Tian pun menyebut bahwa ada pertunjukan yang harus ditonton sekarang. Dan segera Qianmo mengajaknya untuk pergi. Mereka akan membuka arena pribadi. Lalu 1 jam kemudian pada akhirnya Wei Shen pun mencukur jenggotnya. Wei Shen pun menyebut bahwa bukankah itu hanya mencukur jenggot. Dirinya juga seorang cowok setelah bercukur. Huang Tian pun mengerti dan meminta Wei Shen untuk berhenti berpura-pura. Huang Tian pun yakin bahwa sekarang Wei Shen sudah yakin sepenuhnya malam ini. Lalu Qianmo pun menyebut karena semua orang sudah yakin. Mulai besok sebelum mereka mendaftar turnamen, mereka semua akan berlatih bersamanya masing-masing selama 2 jam. Mereka pun mengerti dan tidak ada masalah dengan hal itu. Sedangkan untuk Wei Shen biaya pelatihannya adalah 300 emas per jamnya. Wei Shen pun bertanya mengapa hanya dirinya yang harus bayar. Qianmo pun mengatakan bahwa bukankah Wei Shen menjual pil kepada mereka. Seharusnya Wei Shen punya cukup uang yang tersisa. Maka dari itu serahkan uangnya. Wei Shen pun sangat kesal dengan hal ini.
Dengan biaya sebesar itu, bagaimana dirinya bisa membayar hutang-hutangnya? Keesokan harinya sebelum turnamen, Huang Tian pun berlatih bersama Qian Mo. Dan setelahnya, Huang Tian berhasil menyelesaikan 10 kali kemenangan berturut-turut di turnamen solo. Kemudian Li Minghao juga demikian. Sebelum turnamen, Li Minghao melakukan sesi latihan bersama Qian Mo. Namun Li Minghao mengalami kekalahan di putaran ke-8. Ini adalah ketiga kalinya Li Minghao mengikuti turnamen solo dengan 10 kali kemenangan berturut-turut. Meskipun Li Minghao gagal, hasilnya terus meningkat dengan masa depan yang menjanjikan. Berikutnya adalah Ruosi yang menjalani sesi latihan. Pembawa acara pun mengatakan bahwa saat ini Ling Ruosi dari tim Everlasting Fake sedang bertarung. Lawannya adalah pembunuh Li Wongyu yang memiliki 9 kali kemenangan berturut-turut. Kandidat Ruosi sebenarnya berimbang dengannya. Ruosi memiliki potensi besar. Target kedua kandidat adalah 10 kali kemenangan berturut-turut. Lalu saat melihat pertandingan Ruosi, orang-orang pun seketika mendekati Qian Mo dan bertanya, siapa yang Qian Mo pertaruhkan hari ini? Dan bisakah Qian Mo berbagi informasi orang dalam dengan mereka? Mereka bisa mendapatkan sedikit uang baru-baru ini karena Qian Mo. Mereka sangat berterima kasih, dan mereka punya hadiah kecil untuk Qian Mo dan meminta Qian Mo untuk menerimanya. Di sisi lain, seseorang saat ini sedang memperhatikan Qian Mo dari balik layar. Petugas pun memberitahu bosnya bahwa dia terdaftar atas nama Qian Mo. Dia membuat total 56 taruhan di kasino beberapa hari terakhir. Tingkat kemenangan mendekati 90%. Dia telah memenangkan hampir 20.000 emas, tapi karena prediksi akuratnya, banyak sekali orang yang mengikuti taruhannya. Jika ini terus berlanjut, dirinya khawatir kasino akan mengalami kerugian besar. Bos itu pun bertanya apakah Qian Mo hanya bertaruh pada hasilnya. Dari sekian banyak permainan di kasino, itulah yang paling membosankan. Artinya dia bertaruh dengan penilaian dan keterampilannya. Lalu bagaimana kabar timnya? Petugas pun menyebut bahwa rekan satu timnya telah mengikuti turnamen solo dan semuanya mengincar 10 kali kemenangan berturut-turut. Yang awalnya hanya satu yang berhasil mencapainya dan kini bertambah 2 lagi yang berhasil mencapainya. Bos ini pun mengerti Qian Mo sedang menguji tingkat kesulitan arena, menggunakan turnamen sebagai latihan. Petugas juga menyebut bahwa mereka sudah mengirim tim internalnya. Tapi salah satu rekan tim Qian Mo tiba-tiba menjadi lebih kuat dan menang. Petugas ini pun meminta bosnya untuk tidak khawatir. Shen Suyun yang akan menjadi berikutnya. Dia pasti tidak akan membiarkan mereka menang lagi. Bos ini pun mengerti. Dirinya berharap petugas tidak mengecewakannya. Biarkan dirinya melihat seberapa kuat tim Qian Mo ini. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu sekitar 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.